Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Prabowo juga mendorong agar RUU Perampasan Aset segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto menyatakan mendukung penuh rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan ratusan ribu buruh saat peringatan May Day di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Prabowo pun mendorong agar RUU Perampasan Aset segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Prabowo, undang-undang tersebut penting untuk menarik kembali kekayaan negara yang dikuasai oleh para koruptor. Dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Prabowo pun mengakui pentingnya keberadaan Undang-Undang Perampasan Aset, mengingat semakin banyaknya kasus korupsi. Tidak hanya lembaga eksekutif dan legislatif, korupsi juga banyak menjerat para pengadil di lembaga yudikatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita menuju ke Purwakarta, Jawa Barat untuk menyaksikan peninjauan Kang Deddy Mulyadi di lokasi pembinaan militer para siswa. Kebangsaan, nasionalisme di Indonesia sudah terbiasa. Anda kan tahu saya dari dulu jadi bupati di Purwakarta kan, berbagai hal saya hadapin, berbagai tuduhan, sangkaan, nyinyir, kebencian, kan nggak ada problem. Tetapi kan akhirnya orang merasakan hari ini. Jadi ya kalau jadi pemimpin tuh harus seteguh batu karang. Kalau ada yang menjadi pemikiran dan gagasannya, itu adalah kebaikan bangsa, jangan pernah menyerah. Karena dulu juga ketika bangsa ini dimerdekakan kan banyak orang yang tidak punya keyakinan bahwa bangsa ini bisa merdeka. Mulai banyak yang bermunculan orang tua yang ingin menitipkan gimana? Oh iya, ya itu tandanya bahwa kegiatan ini mendapat respon positif. Artinya bahwa hari ini orang tua ini udah kewalahan menghadapi anak. Kan memang teorinya begini, teorinya kan. Anak yang mengalami kenakalan, kalau itu kriminal maka lewat peradilan anak. Kemudian nanti lewat pembinaan, taruhlah misalnya lembaga tempat penitipan anak lah, kita nggak nyebutnya LV ya, lembaga tempat penitipan anak untuk dilakukan pembinaan. Itu kan yang berproses kriminal berdasarkan peradilan. Tetapi kan banyak yang tidak berproses kriminal, tetapi nakalnya nggak pernah berhenti. Nah, akhirnya mereka harus balik ke orang tuanya. Pertanyaannya adalah ketika orang tuanya sudah tidak punya kesanggupan, nggak sanggup ngadepin anaknya bolos terus, nggak sanggup anaknya main game terus, nggak sanggup anaknya motor-motoran terus, nggak sanggup anaknya minum ciu terus. Kan kayak minum ciu, minum eksimer kan nggak bisa dipidana anak-anaknya. Kan itu. Nah ini kan harus ada orang yang menangani ya. Saya termasuk dan Pak Bupati Purwakarta dan bupati-bupati lain wali kota seluruh Jawa Barat hari ini sudah mempersiapkan sanggup menangani dengan bekerja sama dengan TNI. Nah, bicara persoalan TNI itu kan mendidik anak-anak itu bukan baru. Paskibraka itu dididik oleh TNI. Paskibraka loh. Nah, kemudian ada SMA namanya SMA Taruna Nusantara yang melahirkan orang-orang hebat. Ternyata di dalamnya kurikulum pendidikannya TNI dan TNI mengajar di dalamnya. Jadi bukan masalah baru, tetapi yang tidak boleh kan diajarin teknik perang. Diajarin gini, pelajaran PBB itu kan pelajaran di sekolah. Dan yang bagus PBB-nya ya TNI dong. Kemudian pendidikan jam 8 tidur, itu kan pendidikan yang ideal. Bangun jam 4, bangun jam 5, terus mandi, bereskan ruang kamar mandinya, bereskan ruang tidurnya, terus sholat subuh, terus sarapan, terus olahraga. Apa sih problemnya? Kan gitu. Nah kemudian jam makan, cara makannya. Mereka belum dididik tuh di rumahnya bagaimana cara makan. Bagaimana meletakkan piring, bagaimana meletakkan garpu, bagaimana meletakkan sendok, bagaimana makan tidak sambil ngobrol, makan tidak bersuara, bagaimana suara sendok, piring dan garpunya tidak berbenturan treng, treng, treng. Nah itu kan tentara ngajarin cara makan sehingga nanti mereka ketika jadi orang besar, menjadi pengusaha, jadi siapapun, ketika makan nggak ditengokin orang gara-gara gitu loh.
Nah ini pendidikan, nah pendidikan ini nggak dapat, saya dapat pendidikan ini lama gitu loh. Saya lama dapat pendidikan ini, ngerti etika seperti ini karena bapak saya pensiunan tentara, disiplin hidup saya memang polanya pola disiplin tentara gitu loh. Kang Deddy, ini selama 3 hari melihatnya seperti apa pembekalan di sini, dan selain melihat makanan nanti seperti apa, akan melihat apa lagi nih? Iya, melihat perkembangan mereka lah, bagaimana keadaan hari ini. Dulu mereka sulit tidur loh. Nah hari ini mereka sudah bisa tidur jam 8 enggak? Dulu mereka sulit bangun. Hari ini sudah bisa bangun jam 5 enggak atau jam 4. Dulu mereka sulit untuk fokus. Hari ini sudah mulai fokus nggak? Nanti saya cek. Sekarang tinggal dilihat dari sini. Mereka kan ini terbuka kan, ini lihat anak-anaknya. Kelihatannya riang gembira tuh. Coba kalau di sekolah, suruh gurunya ngajarin mereka baris berbaris, nurut nggak? Suruh mereka tepuk tangan gini nggak? Diledek gurunya. Nah, ini kan mereka sudah, kalau sama jajaran TNI kan nurut. Gitu loh. Tindak lanjut daripada SMP ini sekarang, apa persiapan untuk sekolah yang lainnya? Iya, kan satu SMP ya, SMA sudah mulai kan dirindam hari ini, sudah mulai SMA, dan nanti di setiap kabupaten kota ada jenjang untuk SMP dan SMA. Bahkan saya berencana setelah SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan ke depan ya, ini berhasil, maka nanti yang dewasa. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Berarti Yang jalan kan di Bandung dirindam sudah jalan. Nah kemudian di Kota Bekasi persiapan hari Senin jalan. Sumedang itu persiapan hari Kamis jalan, kemana sudah telepon. Kabupaten Bandung Barat, Cianjur sudah siap, udah telepon bupatinya. Hampir semua kabupaten kota kayaknya sudah siap. Subang dengan Lanud Kalijati kerjasamanya karena di barak TNI itu sangat relatif baik ya, Angkatan Udara. Nah jadi ini sudah berbagai tempat. Nah yang paling utama begini deh, ada yang disebut dengan efek kejut. Nah isu anak-anak yang nakal dibawa ke barak TNI itu memberikan efek kejut pada anak-anak yang biasa nakal, yang belum dijari. Coba lihat tempat nongkrong udah bersih sekarang. Anak-anak yang biasa bolos sekolah sudah nggak ada. Di Indonesia ini, satu orang Indonesia itu belum sampai kesadaran takut. Nah sekarang tuh sudah ada rasa takut, akhirnya yang bolos nggak jadi. Saya dapat WA ya, yang bukan orang Jawa Barat, orang Jawa Timur. Dia cerita begini, bahwa anaknya itu biasanya susah banget bangun, susah banget berangkat sekolah. Ketika diliatin TikTok ini, marah sekarang rajin katanya. Ya mudah-mudahan lah ada efek yang memiliki kesadaran bagi semua bahwa hidup disiplin, terarah dan punya visi yang baik itu adalah penting. Nah nanti saya juga akan mengarahkan anak-anak SMA yang kelas 3 yang baik-baik, yang punya orientasi kerja. Itu kan saya mau bikin pelatihan pekerjaan ya. Nanti misalnya mereka ke industri, misalnya di BYD. Itu kan diperlukan orang-orang yang sigap, terampil, visioner. Nah nanti mereka itu akan saya siapin untuk mengikuti pelatihan-pelatihan pola militer sebelum masuk ke jenjang industri. Oke, Kang Deddy, ini kan pelatihan selama 2 pekan ya? 2 Enggak, minggu. nanti saya mau kita tambah. Oke, tapi kan emang rencananya 6 bulan, minimal 6 bulan paling maksimal Sebenarnya tahun. Ini tergantung bagaimana? perkembangan anak. Oke. Kalau anaknya mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik, 1 bulan bisa pulang. Oke. 2 bulan bisa pulang. Tergantung pertumbuhannya, kan kuliah tergantung juga kemampuannya. Gitu. Tapi yang saya khawatirkan cuma satu, mereka nggak mau pulang. Betah, makannya enak, katanya hidupnya teratur, kan gitu. Ada loh. review seperti itu dari peserta didik Kang Lihat Deddy? aja kemungkinan begitu terjadi. Kayak gini deh, kita ini ngalamin. Kita pernah kemah waktu muda. Waktu pertama masuk tenda, nangis. Karena nggak ditinggalin sama bapak ibu yang antar. Saya kan ngalamin waktu SD, SMP. Kemudian waktu SMA kelas 1 saya kos di tempat lain. Waktu dianterin ibu saya nangis. Malamnya nggak bisa tidur. 3 hari. Tapi setelah sebulan nggak mau pulang karena betah di tempat kos. Ya biasalah hidup begitu. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Kang. Oh iya, itu kan gini, bahwa program itu kan ketersediaannya bukan di Pemprov saja.
Pemirsa, salah satu pelajar yang bermasalah yang dikirim ke Barak Militer Resimen Armet 1 Purwakarta untuk dibina justru kabur. Program pembinaan yang seharusnya diikuti oleh 40 pelajar dari berbagai sekolah di Purwakarta. Setelah didata ulang, ternyata hanya diikuti 39 pelajar. Satu pelajar diduga kabur dan tidak mengikuti program pembinaan. Sementara orang tua pelajar itu mengaku tidak tahu dan juga masih mencari keberadaan anaknya. Pemerintah daerah Purwakarta belum memberikan keterangan resmi terkait dengan dugaan kaburnya pelajar peserta pembinaan militer tersebut. Sementara 2 dari 39 pelajar peserta pembinaan ala militer di Resimen Armet 1 Purwakarta tetap mengikuti ujian sekolah. Selain didampingi oleh guru sekolah, anggota TNI juga ikut memantau jalannya ujian. Hari pertama, setelah dititipkan pihak orang tua dan sekolah ke barak tentara, 39 pelajar mulai menjalani rutinitas pendidikan disiplin. 2 dari 39 pelajar mengikuti ujian akhir semester untuk kelulusan sekolah. Mereka didampingi oleh guru sekolah, anggota TNI juga ikut memantau jalannya ujian. Sementara siswa lainnya mendapat kunjungan dari guru sekolah masing-masing. Jadi kita nggak berubah ini ya. Jadi hanya penambahan aja, penguatan pendidikan karakter. Jadi seperti biasa mereka sekolah. Ujian gurunya nyamperin di sini. Jadi yang kelas 2 sesuai ini, yang kelas 3 sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi materi pelajaran yang diberikan di sekolah dikasih materi pelajaran di sini. Tentunya oleh guru sekolah yang terdekat. Bupati Purwakarta juga mengatakan, selama menjalani pendidikan, para siswa akan mendapat 60% giat kedisiplinan dan 40 materi lainnya, termasuk wawasan kebangsaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Setiawan, iNews melaporkan.